Perkenalkan, nama aku Queen Nasya Nadita dari kelas XE1. Di sini saya akan menceritakan tentang hikayat Indra Bangsawan. Nah, dahulu kala adalah hiduplah seorang raja dan permaisurinya. Nah, mereka sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak satu pun. Nah, dari situ mereka mencari berbagai cara, bagaimanapun mereka belum bisa dikaruniai anak. Nah, pada suatu malam, permaisuri waktu tidur, dia tuh dimimpi didatangi oleh seorang perempuan tua. Ia berkata, jika engkau mau makan buah delima, engkau akan dikaruniai anak yang pintar, cerdas, dan pemberani dan bertanggung jawab. Nah, keesokan paginya, permaisuri itu bangun, berceritalah kepada raja apa yang sudah dia mimpi tadi malam. Nah, setelah itu raja langsung mengutus bawahannya untuk mencarikan buah delima. Setelah ketemu buah delima itu, diberikanlah kepada permaisuri untuk dimakan. Selang gak lama dari situ, permaisuri beneran dia mengandung anak. Nah, beberapa bulan kemudian, lahirlah anak cowok gagah, pintar, pemberani, cerdas yang dibernamai Indra Bangsawan. Nah, selang beberapa lama waktu, ada salah satu istri dari raja, itu dia tuh iri hati kepada Indra Bangsawan karena dia selalu mempunyai kebahagiaan yang sangat lebih, itulah intinya. Nah, dia tuh iri, lalu dia tuh memfitnah Indra Bangsawan. Nah, dengan tipu dahsyatnya si istri ini tadi, akhirnya Indra Bangsawan itu diusir dari rumah, dari negeri kerajaan itu. Nah, setelah diusir itu, Indra Bangsawan itu bersedihlah hati dia. Dianya mengembala dengan keberaniannya dia mengembala ke negeri-negeri. Dia melewati hutan, melawan raksasa, terus membantu putri-putri dari kerajaan lain. Nah, dengan itu dia itu menunjukkan kalau dia itu berani dan bertanggung jawab. Nah, dari situ ketahuanlah kalau emang itu tuh cuma fitnah, tidak benar, tidak sesuai realita. Kalau misal Indra Bangsawan tidak seperti itu, akhirnya Raja Taha mengetahui, menyuruh Indra Bangsawan kembali lagi ke kerajaan dan mengusir istri yang iri hati itu tadi. Nah, waktu Indra Bangsawan sudah kembali lagi di kerajaan, dia diangkatlah menjadi raja untuk menggantikan raja itu tadi. Karena sifatnya dia yang bertanggung jawab, keberaniannya dia diangkatlah menjadi kerajaan itu. Karena dia sudah menemukan jati dirinya dia. Dan raja di situ menyesali karena sudah mengusir Indra Bangsawan tadi tanpa mengetahui apa yang sebelumnya terjadi. Nah, dari situ amanat yang bisa kita dapat itu tuh kita gak boleh terlalu percaya kepada orang karena tanpa melihat situasi dan kejadiannya langsung itu tidak boleh. Nah, dari situ kita harus belajar bahwa tidak orang semua harus dipandang sebelah mata. Jadi dari situlah cerita tentang Indra Bangsawan itu tadi, kenapa dia bisa jadi raja. Itu saja yang bisa saya ceritakan, selebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Semuanya, di sini aku akan menganalisis nilai-nilai sosial yang ada di cerita Indra Bangsawan. Nah, menganalisis yang pertama itu nilai moral. Nilai moralnya itu dari kesabaran, kejujurannya, kebaikan hatinya Indra Bangsawan. Itu nilai moral dari cerita tadi. Terus yang kedua, nilai sosialnya. Yang pertama itu kerjasamanya. Yang kedua, kepemimpinannya yang adil. Karena kan Indra Bangsawan itu mempunyai jiwa kepemimpinan yang adil banget. Yang ketiga itu ada nilai religiusnya. Itu tuh tentang tawakal dan bersyukurnya Indra Bangsawan. Yang keempat ada nilai pendidikannya yang adalah pentingnya ilmu pengetahuan. Nah, terus yang kelima nilai budayanya itu menghargai tradisi dan keluarga. Itu tadi nilai-nilai yang saya analisis dari cerita Indra Bangsawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.